Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Suci Ananda dengan NIM 24004041 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas proyek akhir dasar-dasar teknologi pembelajaran yang berjudul Penerapan Teknologi Pendidikan Saat Ini dan Masa Depan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ini, pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksanaan pendidikan di lapangan, atau bisa kita kenal dengan kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidikan, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, dan mutu manajemen pendidikan, termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik. Oke, next. Selanjutnya ada penerapan TP di masa kini. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Dan yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, dan proses. Dan yang ketiga, melakukan restrukturasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan, seperti halnya pembelajaran berbasis komputer, media pembelajaran online atau bisa kita kenal dengan e-learning, pembelajaran berbasis internet, perpustakaan digital, dan teknologi AI. Oke, next, selanjutnya ada penerapan TP di masa depan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis kecerdasan buatan AI. Teknologi AI dapat digunakan untuk membuat program pembelajaran yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kemampuan siswa secara individual. Terus yang kedua ada pembelajaran berbasis virtual dan augmented reality. Teknologi VR dan AR dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis game. Teknologi game dapat digunakan untuk membuat program pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis cloud. Teknologi cloud dapat digunakan untuk menyimpan dan mengakses sumber daya pendidikan secara online sehingga siswa dan guru dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Oke, next, selanjutnya ada pembelajaran berbasis Internet of Things. Teknologi Internet of Things dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terhubung dan terinteraksi sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Oke, next, selanjutnya contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, media pembelajaran online. Yang kedua, alat administratif. Yang ketiga, perpustakaan digital. Keempat, PPDB online. Dan kelima, CBT, Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer, atau bisa kita kenal dengan UNBK. Terus yang keenam, absensi siswa dengan sidik jari. Oke, next, selanjutnya ada kelebihan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dengan adanya inovasi meningkatkan minat belajar. Teknologi dapat menarik minat siswa dalam belajar sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada aksesibilitas pembelajaran berbasis internet, memungkinkan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun.
Selanjutnya ada efisiensi, pendaftaran peserta didik baru atau bisa kita kenal dengan PBDB secara online efektif bagi calon siswa yang jauh dari sekolah. Terakhir, fasilitator pembelajaran. Teknologi AI dapat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Oke, next, kekurangan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kedua, penggunaan internet mahal. Ketiga, gangguan perhatian. Akses ke teknologi bisa mengalihkan perhatian siswa dan membuat ketergantungan. Keempat, ketidaksetaraan akses. Beberapa keluarga mungkin tidak mampu membeli akses ke teknologi, sehingga terjadi ketimpangan akses pendidikan. Terus ketergantungan, siswa dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kehilangan kemampuan komunikasi oral. Terus kurangnya kredibilitas informasi, penggunaan internet sebagai sumber informasi yang luas dan belum tentu kredibel dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Oke, next, selanjutnya pengaruh teknologi pendidikan di masa kini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan mempercepat tahap belajar, membantu guru untuk menggunakan waktunya lebih efektif dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar siswa. Kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan merencanakan program pengajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pelajaran yang dilandasi penelitian tentang perilaku. Selanjutnya yang keempat, lebih mematangkan pengajaran dengan meningkatkan wawasan manusia atau siswa dengan berbagai media dan penyajian informasi atau lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar dengan seketika karena dapat mengurangi jurang pemisahan antara pelajaran dan luar sekolah dan memberikan pengetahuan secara langsung. Selanjutnya, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas, terutama adanya media massa dengan jalan pemetaan bersama tenaga atau kejadian yang langka. Oke, next, selanjutnya pengaruh teknologi pendidikan di masa depan. Yang pertama, aksesibilitas pendidikan, pembelajaran interaktif, personalisasi pendidikan, kolaborasi global, kemajuan evaluasi dan pemantauan, transportasi model dan pembelajaran. Oke, next, sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.